Benarkah Indonesia kehilangan putra-putri terbaiknya? Benarkah Indonesia kekurangan salah satu sosok atau tokoh yang bisa menginspirasi anak muda? Tetapi itu bukan artis, bukan influencer, bukan YouTuber, atau public figure yang lain. Tapi cenderung ke salah satu tokoh dari bidang cendekiawan dan intelektual. Apakah ada? Glory Perkenalan Cinta. Glory itu adalah nama panggilan kesayangan saya kepada teman saya waktu dulu saya ngekos di Kudus. Saya akan ceritakan sedikit kisah inspiratif dari dia yang nanti akan berkaitan ke segmen cinta dan perkedel itu apa. Kisah ini dilatar belakangi dari teman saya yang bernama Glory itu. Dia lahir dari keluarga yang sederhana, tidak punya keluarga yang serba berkekurangan. Tapi si Glory ini mempunyai semangat yang tinggi, dia ingin sekolah setinggi-tingginya, ingin menjadi sarjana. Tapi bagaimana dia bisa menabung dari kelas 4 SD sampai dia lulus SMA, dan uang itu sudah terkumpul sehingga dia bisa masuk salah satu perguruan tinggi di kota Kudus. Ada banyak tokoh-tokoh yang public figure yang mungkin anak muda sekarang bisa tiru. Akan tetapi untuk bisa sekali berHabibie, untuk bisa sekali berSoekarno, untuk bisa sekali tokoh-tokoh yang kita kenal ya, yang sudah masif dikenal di Indonesia, itu kenapa susah? Karena mungkin karakter yang kurang. Karakter yang kurang. Nah, makanya dari itu saya akan merumuskan suatu hal di benak saya, pemikiran gila saya yang saya tumpahkan dalam buku saya. Itu di sana ada Glory, Perkedel, dan Cinta. Percaya atau tidak kalian semua, Habibie, Soekarno, dan yang lain-lain itu mereka itu bukan sembarang tokoh, tapi mereka itu membawa suatu hal yang mungkin kita tidak bisa menerjemahkannya itu. Kenapa mereka itu bisa menjadi tokoh-tokoh terkenal dan tidak tergantikan? Kenapa sampai sekarang tidak ada the next Soekarno, the next Habibie? Karena mereka punya khasnya sendiri. Saat ini yang digembor-gemborkan oleh kaum muda itu adalah influencer, YouTuber. Ya kita bisa melihat ya kaula-kaula muda yang membuat channel YouTube atau influencer seperti Shirley Shenapia, Perry Irwandi, dan yang lain. Itu mungkin barometer anak muda untuk bisa mengikuti jejak-jejaknya, merasa keren lah gitu ya, ada di lingkungan seperti itu. Bukan merasa keren sih, jadi karena kangennya akan sosok Habibie baru, pemikir-pemikir baru, mereka anak-anak muda itu menonton channel-channel yang demikian. Itu wajar-wajar saja karena memang sekarang tidak ada tokoh yang bisa sekali berHabibie, Soekarno, yang bisa kita menjadi acuan, semangat untuk bisa menjadi penerus beliau. Kita kenal B.J. Habibie dengan Bapak Pesawat Indonesia atau Bapak Pesawat Dunia. Dia menjadi sosok yang diperhitungkan di kancah dunia dengan teorinya seperti Mr. Crack. Indonesia memerlukan orang-orang yang seperti Habibie. Jika pertanyaan itu dilontarkan kepada saya, itu betul. Tapi apakah kita harus memaksakan orang-orang itu bisa menjadi Habibie? Pertanyaan itu dilontarkan kepada saya, maka saya jawab, ya tidak juga. Jadilah apa yang kalian mau. Yang ingin saya tekankan adalah Habibie atau tokoh-tokoh yang kita kenal, yang akrab kita kenal dengan karya-karyanya, dengan ideologi-ideologinya gitu ya, dengan apa yang mereka tuai gitu, yang kita rasakan sampai sekarang, itu memang mempunyai formula. Sebisa mungkin saya temukan adalah suatu formula yang saya beri nama itu cinta atau perkedel. Sudut pandang saya bukan tentang karya-karya beliau, akan tetapi bagaimana beliau-beliau menciptakan karyanya itu memiliki niat dan arti dan makna yang lain. Dalam artian ada suatu variabel yang tidak bisa kita deteksi. Bukan tentang pesawat atau sayapnya, bukan tentang ideologi nasakomnya, tapi tentang motif kenapa tokoh-tokoh tersebut membuat dan menggagas ide tersebut. Nah, saya namakan itu dengan perkedel dan cinta. Soekarno memerdekakan rakyat jelata, memerdekakan wong cilik, memerdekakan kita, membuat kita bisa menjadi percaya diri, berapi-api dan bisa bisa membangun Indonesia, menjadi manusia-manusia Indonesia dengan orasinya, dengan pidatonya. Itu karena dia mencintai kita. Pak Habibie membuat pesawat itu bukan karena dia suka pesawat seperti mainan, tidak. Karena dia mempunyai cinta kepada keluarganya. Dalam bukunya Rudy Habibie,
Di sana dikisahkan bahwa ayah Rudy Habibie itu memotivasi anaknya supaya membuat pesawat yang bukan pesawat tempur, karena pesawat tempur itu justru menakutkan, karena pada waktu itu kan perang dunia kedua sebelum merdeka terjadi, Habibie masih kecil dan digempuri tuh sama pesawat. Ayah Habibie memotivasi Rudy, jangan buat pesawat tempur, buatlah pesawat yang bisa menyatukan papi, mami, adik. Fungsi dari pesawat itu apa? Yaitu latar belakangnya cinta. Jadi ada motif yang cinta itu kan multitafsir ya. Tapi yang saya titik belakang itu adalah kepedulian, rasa ingin memperbaiki, rasa kasih sayang, rasa ingin kita ingin menjaga, merawat. Nah, cinta itu yang akan ditanamkan tokoh-tokoh itu kepada yang bisa menjadi sumber ASI kepada negara kita. Itu yang mungkin kurang, yang mungkin luput kita sadari saat ini. Kecenderungan kita, kalau kita umpamakannya dengan perkedel itu kan persatuan kentang dan telur gitu ya. Kita mungkin hanya punya telurnya saja, intelektual kita bagus, pemikiran kita tinggi, cita-cita kita ya mungkin tinggi, tapi kita tidak punya cinta untuk bisa berbakti kepada negara. Jangan munafik. Tapi apakah dengan uang itu akan membuat rasa cinta kita kepada tanah air itu berkurang atau bertambah? Saya yakin semua itu relatif, tergantung orangnya, bukan? Nah, kalau tokoh-tokoh yang saya bilang tadi, contohnya seperti Pak B.J. Habibie, Jerman menawari dia, itu tawaran kerja. Jerman ingin membeli blueprintnya, meskipun dia dibayar mahal, dia dijamin kehidupannya di sana, dia tidak mau, karena sekali dia memegang teguh apa yang dia pegang, karya yang dia sudah ciptakan, di sana ada cinta, di dalam karyanya itu ada cinta. Kenapa itu tidak bisa bebas dilepaskan? Beda sekarang dengan kita misalkan membuat jurnal, penelitian atau yang lain-lain. Kita bisa menjual aset, kita bisa menjual ke tender, bisa menjual apa dengan sesuka hati. Beda dengan Habibie, karena rasa ingin membangun kepada negeri, karya yang dia karya dia itu ingin dia korelasikan dengan cintanya dia ke tanah air. Makanya ketika masa Indonesia di tahun 60, masa pembangunan, untuk bisa membangun untuk Indonesia yang berkelanjutan, bukan hanya kemarin dan sekarang, Habibie memikirkan bukan cuma keluarganya sendiri. Jadi cintanya itu bisa memuai dalam arti cintanya itu bisa meluas. Dari asalnya dia mencintai keluarganya saja, ingin mengantarkan papi, mami, dan keluarganya berkumpul bersama, jadi merasakan ke kita semua. Dia itu sangat memperhatikan sekali bagaimana Indonesia itu baru dibangun ketika Bung Karno sedang memperjuangkan ide yang barat. Dia memperjuangkan anak-anak muda untuk bisa menjadi tonggak-tonggak bagaimana anak muda itu bisa berkontribusi untuk negaranya tanpa melihat dia itu ASN atau apa dulu. Itulah cinta yang bisa memuai. Jadi pada kesimpulannya adalah korelasi antara Glory, kisah teman saya, cinta yang saya tadi jelaskan dari tokoh-tokoh, dengan motif dan niatnya apa untuk membangun Indonesia, itu yang luput. Kita tidak bisa baca dari buku. Ya, kita bisa memahaminya dengan betul. Itu akan sangat berbeda. Pesawat bukan hanya pesawat. Dan terakhir, kombinasi antara telur dan kentang itu bisa menjadi perkedel dan menjadi rasanya yang enak. Nah, itu adalah kombinasi antara intelektual dan cinta, akal dan hati. Akal dan hati berkolaborasi dengan baik, akan melahirkan dengan cinta. Anda menjadi orang yang pintar, cerdas, cemerlang di kuliah, Anda tidak memiliki cinta, Anda akan menjadi pengkhianat bangsa. Untuk menurut saya, Anda bisa saja mempunyai cinta yang baik, tapi Anda tidak ingin mengungkapkan pendapat atau apa, Anda belum membantu Indonesia. Jadi kedua komponen itu harus ada. Maka dari itu, kalian akan bisa menjadi the next Habibie atau the next Soekarno. Akan tetapi mereka tidak akan pernah tergantikan. Janganlah menjadi Soekarno yang pertama, tapi kalian harus menjadi diri kalian sendiri yang pertama. Saya adalah Ajhar yang pertama, bukan Soekarno yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.